Halo Sobat Imajiner, jumpa lagi bersama Imajiner Sejarah untuk mengungkap sejarah menarik tentang tokoh, kejadian maupun cerita fiksi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini semakin berkembang. Kali ini Imajiner Sejarah akan mengangkat kisah pilu dalam dunia Islam, yaitu hancurnya kota Baghdad oleh pasukan Mongol yang terkenal kejam dan brutal. Bagaimana sejarahnya? Yuk, check it out! Sebelum terjadi serangan barbar Mongol, kota Baghdad di bawah khilafah Abbasiyah adalah kota yang makmur, kaya raya, pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang penuh khazanah ilmu dan pengetahuan modern. Sebelum akhirnya datang pasukan barbar dan bengis dari bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang memporak-porandakan kota Baghdad hingga tidak bersisa. Setelah berhasil menaklukkan yang kini bernama Afghanistan dan Iran Utara, Hulagu menuju Baghdad di bawah kekhalifahan Abbasiyah yang waktu itu dipimpin oleh Al-Mustasim. 150.000 pasukan Hulagu berbaris dan bergerak dari Maraga, kini termasuk wilayah Azerbaijan, menuju Baghdad pada November 1257. Kekuatan besar itu didukung juga oleh pasukan sekutu Ilkhanat dari Armenia, Antioquia, dan 1000-an insinyur artileri dari Cina. Sementara di pihak Abbasiyah hampir tidak melakukan persiapan apapun untuk perang besar yang akan datang. Tembok keliling kota Baghdad masih rapuh dan tidak ada inisiatif meminta bantuan penguasa negeri tetangga. Karena kecerobohan Al-Mutasim tersebut, 12.000 pasukan penghadang Abbasiyah dan 80.000 pasukan penjaga kota dilumat dengan mudah oleh 150.000 pasukan Mongol yang beringas dan penuh taktik perang. Itu hanyalah awal pembantaian pasukan Hulagu Khan. Diperkirakan sedikitnya ratusan ribu rakyat dibantai ketika pasukan Mongol memasuki kota. Untuk sementara waktu, Khalifah Al-Mustasim dibiarkan hidup hanya untuk melihat kotanya di bumi hanguskan. Setelah itu, ia digiring keluar kota dan dieksekusi mati. Sejarah mencatat mengenai kebiadaban orang-orang Mongol, yaitu Abnu Athir dan ahli geografi Yakut Al-Hamawi. Menurut mereka, tokoh-tokoh muslim terkemuka, amir, panglima perang, tabib, ulama, budayawan, ilmuwan, cendekiawan, ahli ekonomi dan politik, serta saudagar kaya dibunuh dengan kejam dan dalam keadaan mengenaskan. Kepala mereka dipenggal, dipisahkan dari badan, karena khawatir ada yang masih hidup dan pura-pura mati. Ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan dan bertumpuk sepanjang jalan kota Baghdad. Bangunan bersejarah dan bangunan-bangunan megah dan indah kini hanya berupa puing-puing reruntuhan. Asap hitam mengepul dari bangunan-bangunan yang sengaja dibakar. Tentara bengis Mongol dari pangkat rendah sampai tinggi sibuk memenggal kepala ribuan muslim dan memisahkan kepalanya berdasarkan kelompok kepala wanita, anak-anak, dan orang tua. Sungai Tigris berubah menjadi hitam karena tinta ribuan kitab yang dilempar ke sungai itu. Perpustakaan, rumah sakit, masjid, sekolah, rumah para bangsawan, toko, semuanya dihancurkan tak tersisa. Mereka menjarah barang berharga, timbunan perhiasan yang tidak ternilai harganya, berkilo-kilo batangan emas dan uang dinar, batu permata, intan berlian, semua dimasukkan ke dalam ratusan karung dan diangkut dalam iringan gerobak dan kereta yang sangat panjang. Kota Baghdad telah berabad-abad menjadi pusat terbesar peradaban Islam, musnah dalam sekejap mata. Setelah puas, 150.000 pasukan biadab Mongol itu dan Hulagu pergi tanpa penyesalan sedikit pun di hatinya. Banyak yang berpendapat hal itu karena umat Islam ketika itu terlalu sibuk mengumpulkan harta dan saling bertikai satu sama lain. Dan Allah menegurnya dengan mendatangkan pasukan paling brutal ke tengah peradaban Islam.